Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Usi di Mopi. Di video kali ini Usi di Mopi akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Diary. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya guys. Selamat menonton. 29 Februari tahun 2000. Perjalanan ke Metupalayam yang ditempuh oleh keluarga kecilnya yang bahagia. Dari Oti sudah memasuki hutan kawasan lindung yang sangat serem jeung poek dan juga dilengkapi tikungan-tikungan yang sangat tajam. Ayah Parada ngagoda istrinya yang baru saja terbangun kalau mereka akan melewati tikungan Jepit 13 yang terkenal mentaksien, dan beberapa kendaraan yang melintas tikungan Jepit 13 itu tidak ada yang selamat. Atau bisa dikatakan malodar semua. Ayah Parada mencoba tenang dalam nyupir mobilnya. Namun tak berapa lama mobilnya jug-juglir tepugu hingga kehilangan keseimbangan dan menabrak sebuah pohon. Dan kedua orang tua Parada pun meninggal dalam kecelakaan yang mengenaskan itu. Kecelakaan itu pun menjadi berita utama di televisi. Namun ada juga orang yang percaya kalau tikungan Jepit 13 itu banyak menyimpan tragedi kecelakaan. Dan rata-rata ada yang bilang bahwa itu tahayul. Sin berpindah ke beberapa anggota polisi yang baru saja menjadi subinspektur. Harus menjalani pelatihan sebelum diberi perintah dan menjalankan tugas sesungguhnya. Komandan mereka kasus hiji anu bisa diselesaikan, kumaranehna. Parada mulai mencoba mencari data khusus yang akan diselidikinya. Jeung si Aksaya ia mencari data di lemari yang ada di depan mereka. Ia mengambil kasus dacoity yang terjadi pada 16 tahun yang lalu di desa terpencil Udagaman dalam Metupalayam Moti. Ia membaca kasus yang belum mendapat pencerahan dan pelaku di balik itu semua. Mereka semua dikumpulkan lagi dan mereka semua langsung pergi mencari kasus yang udah mereka ambil kasusnya. Termasuk Pataran yang harus pergi ke desa Udagama dalam yang terpencil. Setelah melewati perjalanan jauh, ia tiba di kantor polisi dan menemui komisaris yang ada di kantor tersebut. Komisaris ngenalkeun manehna ka Papita, ketua polisi di kantor tersebut. Papita dengan senang hati akan membantu memecahkan misteri dari kasus dacoity tersebut. Sepasang suami istri melapor kepada Papitra kalau anak mereka telah hilang. Papitra menyerahkan mereka pada rekannya untuk dibuat laporan kehilangan. Papitra langsung menemui Pataran di restoran siap saji. Namun di tengah obrolan mereka berdua, Aksaya menelepon Pataran dan menceritakan kalau pelaku perampokan yang tengah ia tangani kasusnya sama dengan pelaku yang ada di berkas Pataran. Pataran terdiam saat Aksaya menyebutkan nama Palagimen Jaya Kusuma, Turunageswara, dan Anan. 3 perampok itu jelema edan suka ngarampok dan suka menghabisi orang yang dirampoknya. Setelah mendengar cerita Aksaya, Pataran mengiyakan dan akan menemui Aksaya dan akan mengambil dokumen detail tentang ketiga perampok itu. Papitra pun mengiyakannya dan mengantarkannya sampai ke pintu rumah makan tersebut. Namun Pataran sangat terkejut ketika melihat mobil yang sebelumnya ia parkirkan di tempat aman sudah tidak ada guys. Bersama Papitra ia langsung melihat rekaman pengawas yang terdapat pada lahan parkir tersebut. Mereka melihat seorang pria mengambil mobil miliknya. Papitra menjelaskan kalau pria itu adalah Satya yang merupakan seorang rampok. Papitra langsung bergegas meminta bantuan pada anak buahnya supaya bisa menangkap Satya yang telah mencuri mobil Pataran. Sementara itu 3 orang rampok menyelinap ke sebuah kamar hotel di area Taman Mawar. Penghuni kamar tersebut pun terkejut ketika mendengar suara yang mencurigakan. Namun suaminya tidak mempercayainya. Ia ngalangkahkeun cokornya ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar, ia pun rewas melihat suaminya telah tewas dibunuh.
Tak berapa lama rampok itu datang lagi dan menghabisi wanita itu dengan membabi buta. Keduanya meninggal dengan cepat. Rampok itu nyunyah-nyonyoh-nyokotan perhiasan yang ada di kamar itu. Setelah meninggalkan hotel, ketiga rampok itu menaiki bus umum yang tengah menunggu penumpang mereka. Di dalam bus tersebut penumpang lain merasa ketakutan ketika melihat banget rampoknya serem seperti wadah asbak. Satya tiba di tempat tujuannya dan meninggalkan mobil yang ia curi. Kemudian meninggalkan kembali tempat tersebut. Tak berselang lama Papitra dan Pataran tiba di tempat itu dan melintasi bus yang ditumpangi oleh tiga rampok itu. Ketiga rampok itu nampak rada ngadeg-deg dan menaruh tas yang berisi perhiasan di bawah kursi yang didudukinya. Sementara di tempat lain MLA memerintahkan anak buahnya untuk mengejar putrinya yang mabur bersama kekasihnya. Papitra dan Pataran tiba di tempat Satya, namun mereka tidak menemukan Satya di tempat itu, hanya menemukan anak buahnya saja, guys. Dan anak buah Satya langsung menyerang Pataran dan terjadilah keributan. Setelah berhasil numbangkan anak buah Satya, ia mendatangi mobil miliknya yang telah dibungkus rapi. Tapi setelah memeriksa mobilnya, ia tidak menemukan tas yang berisi berkas dan senjata dalamnya. Di dalam bus Angel dan Ragap yang merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai, menceritakan kalau mereka telah melarikan diri dari kediaman Ragapi dan memutuskan untuk kawin lari. Ejil menceritakan kalau ayahnya Ragapi menghabisi ayahnya dengan sangat kejam karena mereka berasal dari keluarga tak punya dan ayahnya si cewek tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Ejil menangis sedih menceritakan semuanya. Ragapi pun mengiyakan kekejaman ayahnya, nanya kepada penumpang yang ada di bus itu. Ia juga menceritakan kalau ia membawa 200 potong emas untuk bisa bertahan hidup. Ternyata omongan itu didengar oleh Jaya Kumar, salah satu rampok yang duduk di kursi belakang hingga memiliki niat untuk bisa nyokot emas itu. Tak lama penduduk asli desa itu datang menaiki bus itu tersebut. Mereka yang ada yang cerita Ejil dan Ragapi menyarankan untuk menikah di kuil yang akan mereka lintasi sebentar lagi. Usul tersebut pun diterima baik oleh semua penumpang. Mereka menuruni bus dan berjalan ke kuil. Salah satu dari mereka ngahudangkeun Gandhi Mandi yang tengah tertidur. Tapi sama sekali ia tidak mendengar hingga ia ditinggal di dalam bus seorang diri. Setelah penumpang lain menuruni bus, Gandhi Mandi yang merupakan janda tua terbangun dari tidurnya. Ia ruas karena tidak menemukan penumpang lain di bus tersebut. Tak lama ia melihat kalangkang, entah itu jurik jarian atau jurik sawah, hingga ia terjatuh dari kursinya. Ia ketakutan dan melafalkan doa untuk menyelamatkan diri dari jurik yang ada di sekitarnya. Semua penumpang tersebut merasakan kebahagiaan di pernikahan Ejil dan Ragapi yang dipimpin oleh pendeta dari desa Todas. Mereka semua menuju ke bus, namun rampok anu tilu tetap natap tas Ragapi yang sangat mereka ingin miliki. Pendeta dan keluarganya turun dari bus itu dengan penuh kebahagiaan. Setelah seorang mendekati Gandhi Mandi yang terlihat sedang ngalamun di kursinya, masih nampak kasihanan dan mencoba menceritakan pada laki-laki kalau di bus ini banyak juri jarian. Tak lama pemuda itu melihat sesuatu yang serem. Kan ia melihat jurik yang sangat serem. Ia pun memutuskan untuk berhenti di pos pemberhentian bus. Gandhi Mandi memilih untuk meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan dirinya. Gandhi Mandi dan pria itu bertemu dengan Pataran dan yang berada di dalam mobil. Ia menceritakan semuanya yang ia alami pada mereka di bus tadi, hingga Pataran berniat memeriksa bus tersebut. Sedangkan Papitra tetap mengejar. Satya Pataran mengejar bus dengan menggunakan motor dengan penumpang tadi. Sementara di dalam bus, Jaya Kumar hudang dari tidurnya mulai ingin menjalankan rencananya untuk mencuri tas Ragapi. Pas Jaya Kumar mau mengambil tas Ragapi, tiba-tiba seorang anak terbangun dari tidurnya dan keributan pun terjadi. Jaya Kumar menodongkan pistolnya ke arah anak itu dan tak lama kemudian perkelahian pun terjadi. Di sela perkelahian itu Pataran datang dan mencoba membantu mereka. Ia mencoba menghalau rampok itu dan di tengah perkelahian itu pun ia melihat perhiasan yang sama persis dengan perhiasan yang ia lihat di dalam dokumen penyelidikan kasus Dakoeti. Pataran pun berhasil ngaratakeun rampok itu.
Pataran menelepon kepolisian dan memberitahu kalau ada kejahatan di area Hotel Jalan Mawar. Anggota kepolisian langsung bergegas menuju hotel itu dan memeriksa satu persatu kamar hotel. Kembali ke bus yang masih melaju di tengah malam, tiba-tiba Pataran digegel anjing. Beberapa penumpang lain juga mengalami hal yang sama seperti Pataran. Mereka melihat curig yang sangat serem hingga mereka pun menjadi tidak tenang. Pataran mengabari Pak Pitra tentang semua yang terjadi di dalam bus dan mengatakan untuk memeriksa bus tersebut ke kantor perhubungan. Pak Pitra yang telah tiba di kantor bus tersebut menyebutkan nomor bus itu di hadapan petugas. Mendengar nomor bus TN43N0715, petugas tersebut kaget dan mengatakan bus jurusan ke OTI telah berakhir jam 11 malam tadi. Dan mereka telah memberikan laporan dan bus akan kembali mengambil penumpang jam 5 pagi. Mendengar hal itu, Pak Pitra terkejut dan berusaha menghubungi Pataran namun tidak berhasil. Bus yang terus melaju menghentikan lajunya ketika ada satu orang penumpang memberhentikannya. Ternyata itu Satya. Dan Satya langsung memasuki bus itu. Melihat Satya datang, Pataran langsung ngagelepok Satya. Untung saja ada yang menenangkan Pataran sehingga Pataran berhenti ngagelepok si Satya. Pataran memeriksa tas yang dibawa Satya tapi tidak menemukan berkasnya. Hanya menemukan senjatanya saja. Pak Pitra akhirnya bisa menghubungi Pataran dan menceritakan semua informasi yang terjadi ia dapatkan. Pak Pitra meminta kepada Pataran agar Pataran menurunkan semua penumpang. Tak lama mobil yang ditumpangi MLA, anak buah MLA untuk membawa pulang Ragapi pun berhasil menemukan bus mereka. Mobil-mobil tersebut menghadang laju bus hingga suasana pun berubah menjadi genting. Mereka memasuki bus tersebut dan memaksa Ragapi untuk ikut dengan mereka. Namun Ejil menolak dan mencoba melindungi Ragapi. Melihat keributan itu, Pataran mencoba menyelamatkan penumpang dari serangan para anak buah MLA yang membawa senjata tajam hingga mereka pun berkelahi di dalam bus. Dalam perkelahian itu, leher Ragapi malah terkena parang anak buah MLA. Dan ia pun meninggal di bus itu dan ditangisi oleh Ejil. Semua penumpang berusaha menyelamatkan keluarga mereka, berusaha menghindari serangan dari anak buah MLA secara membabi buta. Hingga supir bus pun digandeng menggunakan kampak dan bus pun mengalami kehilangan keseimbangan dan menyenggol mobil putih dari arah berlawanan bus tersebut. Pataran berhasil menghabisi semua penjahat tersebut. Bus yang oleng terpuguh tanpa kendali arahnya melewati pembatas jalan dan terus melaju memasuki hutan hingga berhenti di ujung jurang. Semua kasihanan apalagi bus udah nonggeng ke arah jurang. Pataran berusaha menyelamatkan satu persatu penumpang tersebut sambil menjaga keseimbangan agar bus tetap berada di posisinya. Namun kaca bus yang pecah membuat mereka kehilangan keseimbangan hingga sebagian penumpang terjatuh dan hanya 4 penumpang termasuk Pataran dan Satya yang selamat dalam peristiwa kecelakaan itu. Keesokan harinya tim SAR datang untuk mencari bangkai bus yang masuk ke Danau Kurari. Namun keanehan terjadi saat bus ditemukan. Bus itu tidak menyerupai bangkai bus, hanya meninggalkan besi-besi lapuk dan beberapa tengkorak yang menempel di bagian bus. Padahal kejadian baru saja ia alami semalam. Satya yang selamat dalam kejadian itu menangis dan mengatakan kalau Menekwasi adalah ibunya yang ia tinggalkan saat ia berusia 8 tahun dan lebih memilih sebagai rampok di jalanan. Ia menangis ibunya yang akhirnya ia temukan tulang belulangnya. Pataran dan Pepitra mendatangi kembali kantor armada bus tersebut dan meminta manifest bus tersebut. Petugas bus tersebut mengambil manifest bus tersebut dan mengatakan manifest bus tersebut terakhir menjalankan rutenya Ariroti menuju Komprator pada tanggal 29 Februari tahun 2000. Pihak hotel juga mengatakan kamar hotel nomor 21316 tahun lalu pernah terjadi pembunuhan di dalamnya dan mereka juga mengalami perampokan. Pataran yang melihat foto supir dan konektur tersebut merasa aneh karena semalam ia melihat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Pataran merasa bingung mengapa ia dapat merasakan kejadian kecelakaan bus maut yang terjadi 16 tahun lalu. Pak Pitra mengatakan kalau memang benar kalau ada bus curig yang melintas di jalan-jalan.
Pataran pun mencoba menjelaskan tentang kasus perampokan dan pembunuhan 16 tahun lalu yang belum terbongkar kepada semua anggotanya di kantor. Salah satu dari mereka tertawa mendengar penjelasan dari Pataran dan mencoba menyepelekannya. Namun Parada menjelaskan kalau salah satu korban dari kecelakaan itu adalah Ragapi, putri dari Menteri Guna Sakaran yang 16 tahun lalu menjabat sebagai EPLA di OT. Pataran menunjukkan foto Ragapi hingga membuat anggota lain percaya pada cerita Pataran. Pataran dan anggota yang lain mendatangi kediaman Guna Sakaran dan membawanya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap putrinya sendiri dan ayah Ejil yang telah dihabisi. Pataran menemui pendeta yang membesarkan ia sejak dari kecil. Pendeta itu menjelaskan kalau mobil putih yang tersenggol bus 0715 itu adalah mobil orang tua Pataran. Namun keduanya tidak bisa diselamatkan karena mengalami luka parah terkena pecahan kaca di seluruh tubuh mereka. Pendeta tersebut hanya menemukan Pataran kecil yang tertidur pulas di kursi penumpang. Ia membawanya dan mengasuhnya hingga tumbuh menjadi dewasa seperti sekarang ini. Pataran terdiam saat pendeta memberikan sebuah buku diari yang ditinggalkan oleh orang tua Pataran di mobilnya. Pendeta mengatakan kalau Pataran sengaja ditunjuk oleh Tuhan untuk bisa memecahkan misteri 16 tahun lalu. Pataran hanya terdiam dan membaca lembar demi lembar buku diari milik ibunya dan memperhatikan foto mereka berdua terpasang di bagian depan diari tersebut. Dan film pun selesai, guys.